Di luar ruang kombat, Henry dan Amber berdiri berdampingan, mengamati sekolah yang luas. Kapan kelas percobaannya? Ketika Henry menanyakan hal ini, Amber langsung menjawab, apa gunanya kelas percobaan, kepala sekolah sudah melihatmu mengalahkan Markus. Mendengar ini, Henry cukup senang, maksudmu aku gagal jadi pelatih pengganti kan? Justru sebaliknya, kamu lulus. Ah. Jawaban Amber membuat Henry terkejut. Sambil memegang pagar, Amber melihat ke arah Henry, sepertinya kamu tidak suka pekerjaan ini. Henry tidak menyembunyikannya, jujur saja aku tidak suka, aku setuju karena sebelumnya kamu bilang butuh bantuan, tapi kemudian aku dengar dari guru kantor kalau sekolah merekrut, setelah itu aku baru tahu kalau ini sebenarnya adalah niat baikmu. Aku sangat berterima kasih atas kebaikanmu, tapi aku tidak menyukai pekerjaan pelatih pengganti ini. Amber menyingkirkan rambut yang tertiup angin di depan dahinya, dan bertanya sambil tersenyum, kalau gitu menurutmu Florence suka atau tidak? Dengan satu kalimat, dia langsung mengakhiri topik. Tidak masalah apakah Henry menyukainya atau tidak, Florence menyukainya, dan itu sudah cukup. Menatap langit tanpa daya, Henry hanya bisa menerima dengan pasrah. Tapi pada saat ini, Amber tiba-tiba mendekatinya dengan kegembiraan yang tak terkendali di wajahnya yang cantik. Aku sudah lama kesal dengan Markus, kamu memukulinya sampai kapok membuatku sangat senang. Nanti malam aku akan mentraktirmu dan Florence. Pada saat ini, Amber bertingkah seperti gadis kecil yang telah melakukan sesuatu yang buruk. Jarang sekali dia yang biasanya serius memiliki sisi lucu seperti ini, keceriaannya membuatnya terlihat bersemangat dan menggoda. Oke, aku mau ke kelas dulu. Amber mengulurkan tangannya dan meninju dada Henry, lalu berbalik dan pergi. Saat kelas pengganti dibutuhkan, sekolah akan memanggilmu terlebih dulu, bye. Awalnya, masih ada yang ingin Henry katakan pada Amber, tapi karena mereka sudah sepakat untuk makan malam bersama, tidak perlu terburu-buru. Masalah pelatih pengganti sudah selesai, Henry siap untuk pergi. Tapi pada saat ini, Markus bergegas keluar dari ruang kombat dengan marah dan menghentikan Henry. Tatapan marah itu tampak seolah dia memiliki dendam pada Henry karena telah membunuh ayahnya atau mengambil istrinya. Henry, malam ini jam 9, aku akan menunggumu di Tiger Wong, aku akan suruh saudara-saudaraku memberimu pelajaran. Jika kamu seorang pria, kamu harus datang tepat waktu, jangan jadi pengecut dan cari-cari alasan untuk tidak datang. Henry merasa geli, hanya dipukul 3 kali, tapi dia sangat marah hingga ingin pergi ke arena pertempuran bawah tanah untuk bertarung di atas ring, apakah itu perlu? Tapi Markus tidak banyak bicara, dia menutupi kepalanya dan pergi dengan marah. Tentu saja dia tidak lupa membawa kacamata berbingkai emasnya yang hancur menjadi 2, dan bergumam sambil berjalan, ciuman di sekolah, dasar tidak tahu malu. Mendengar gumamannya, baru saat inilah Henry sadar, sehubungan dengan gerakan Amber yang mencondongkan kepalanya untuk berbicara barusan, Markus salah mengartikan jika mereka berdua ciuman karena sudut pandangnya, tidak heran dia sangat tersinggung hingga memintanya untuk bertarung di atas ring. Oke, ayo lakukan. Bagaimanapun juga, untuk sampai ke King of Fighter lagi, dia harus memainkan banyak game untuk mendapatkan kemenangan. Setelah meninggalkan sekolah, Henry pergi ke Tiger Wong. Setelah memasuki arena pertempuran bawah tanah dari pintu samping, Henry berganti pakaian dan pergi ke area latihan. Saat ini, meskipun dia memiliki cakra murni untuk merawat tubuh, tapi otot-ototnya tidak dipelihara oleh cakra murni. Jadi tentu saja mereka tetap harus dilatih. Dan memiliki fisik yang lebih baik akan memungkinkan cakra murni lebih cepat terakumulasi dalam tubuh dan memungkinkan kekuatan sejatinya menjadi lebih kuat. Di area latihan, Henry mulai berlatih tanpa henti, ini jelas tidak ilmiah dan bertentangan dengan rencana pelatihan yang diberikan oleh perencana pelatihan kemarin. Tapi Henry tidak peduli sama sekali. Bagaimanapun juga dia memiliki cakra murni dalam tubuhnya, jadi jika otot-ototnya lelah,
dia bisa memulihkan semua kelelahannya dan mendapatkan kekuatan kembali. Ini lebih efektif daripada meminta seorang ahli pijat untuk memijatnya. Adapun proses latihan yang membosankan, Henry tidak merasakannya, karena dibandingkan dengan 7 tahun di tempat tidur, kebosanan semacam ini sangat menyenangkan. Jadi dia tenggelam di dalamnya, dan tidak menyadari jika waktu telah menunjukkan pukul 11. Di tempat latihan yang besar, hanya Henry satu-satunya yang berlatih dengan keras, berkeringat deras. Ini adalah tempat latihan khusus untuk Dewa Kabuki, dan untuk menjaga kerahasiaan identitasnya, Winona melarang orang lain datang ke sini untuk berlatih. Tapi ada pengecualian untuk segala sesuatu, dan setiap kali orang yang melanggar aturan adalah orang yang membuatnya. Saat Henry sedang mengangkat besi, seorang wanita masuk. Baju olahraga pendek berwarna merah muda dikenakan di tubuhnya, menunjukkan dadanya yang besar dan pinggangnya yang ramping. Tubuh bagian bawah ditutupi dengan sepasang celana ketat high-waist berwarna abu-abu muda, membuat kaki jenjang dan pantatnya yang berisi semakin terlihat jelas. Dengan tubuh menarik dan wajah dingin yang menawan ini, tidak ada prik yang tidak terkesan, dan Henry tidak terkecuali. Jadi saat pertama kali melihat Winona mengenakan pakaian seperti ini, dia sedikit melamun. Apakah aku begitu seksi hingga milikmu keras? Saat kata-kata Winona masuk ke telinganya, Henry langsung sadar dan melihat ke bawah. Baru setelah melihatnya, Henry menyadari bahwa Winona sengaja menggodanya, membuatnya tidak bisa berkata-kata. Menginjak sepatu ketsnya, Winona berjalan ke treadmill dan mengaktifkan mode jogging setelah mengatur kecepatan. Henry tidak pernah mau jadi orang yang rugi, jadi setelah memperhatikan Winona yang sedang berjogging, dia mengeluarkan suaranya dan bernyanyi dangdut, "Ayo goyang bersama, goyang bersama." Handuk yang awalnya diletakkan di bahu Winona terbang, Henry mengambilnya untuk menyeka keringatnya. Wajah Winona menjadi sedikit merah, jelas akibat dilecehkan oleh Henry. Tetapi pada saat berikutnya, dia melakukan serangan baliknya sendiri, minta maaf dengan tulus dan katakan, "Lady Oliver, aku salah." Saat orang lain memanggil Winona, "Lady Oliver," Henry tidak mau melakukan ini, mau panggil siapa ya terserah. Juga minta maaf, tidak akan mungkin. Saat melihat Henry begitu keras kepala, Winona berkata lagi, "Aku mendengar dari Jimmy, katanya dia sudah mendapat kabar dari dokter yang kamu curigai, Tyson." Dengan kalimat itu, Henry segera bangkit dengan ketulusan hati yang besar. "Lady Oliver, aku salah." Winona sangat puas dengan sikap Henry. Jadi dia tidak meminta terlalu banyak, dan berkata terus terang, menurut penyelidikan oleh orang-orang yang diatur oleh Jimmy, Tyson sekarang adalah direktur rumah sakit swasta Bengawan di kota Kansan. Sedangkan untuk yang lebih spesifik, apa yang ingin kamu ketahui? Aku akan suruh mereka untuk menyelidikinya. Terima kasih, tidak perlu, aku ingin melakukannya sendiri. Tyson adalah dokter yang merawatnya saat koma dan dokter yang melakukan penyelamatan untuk kecelakaan mobil ibunya. Henry harus memeriksanya sendiri. Dia ingin menangkap Tyson dan menanyakan motif tersembunyinya.